البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Iblis pun lembut, tidak demikian. Sebagaimana kita disyariatkan lembut kepada binatang, tapi ternyata apa? Rasulullah bersabda, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua binatang hitam dalam sholat, yaitu apa? Al-hayyah wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Bukan berarti harus lembut, sudah kita lembut sama ular, bukan demikian. Maka seperti itu pula ular-ular dari kalangan manusia, yaitu para munafikun dan mubtadi'ah. Kita disuruh untuk apa? Bersikap keras kepada mereka. Ketika sudah sampai tingkat itu memang mubtadi'. Adapun kalau orang awam yang belum belajar atau baru belajar sedikit kemudian degil, jangan dikatakan mubtadi'. Mereka masih proses, belum paham. Masih banyak syubhat yang masih mencengkeram hati mereka, maka ini dimaklumi. Tapi untuk orang-orang yang memang sudah tiba waktunya untuk dikerasi, maka Rasulullah juga bersikap keras kepada orang-orang tertentu. Cuma akhlak yang utama dan paling mendasar tetap harus itu yang menghiasi kita, yaitu lemah lembut. Tayyib. Wa ma dzalika illa li anna hadhihi sifati thayyibah, dan tidaklah yang demikian itu kecuali dikarenakan sifat-sifat yang bagus ini min sifati du'ati ilallah, termasuk dari sifat-sifat para dai ke jalan Allah, wal muhsinina min ibadih, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, kebajikan dari para hamba Allah. Ja'at targhibu fit tahalli biha, telah datang dalil-dalil yang memberikan semangat, yang menggalakkan kita, targhib, untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia tadi. Wa fil istidha'ati binuriha, dan untuk kita mencari penerangan dari cahaya dalil tadi. Kalau kembali ke dalil-dalil atau kembali ke akhlak-akhlak tadi. Ayatun karimat, ayat-ayat yang mulia, muhkamat yang jelas. Wa ahaditsu sahihatun marwiyatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min zalik, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah maaf. Khud artinya ambil, tapi maksudnya adalah ambil akhlak pemaafan. Berarti berikan maaf. Dan wa'mur bil urf, perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpaling bukan maksudnya adalah kita meninggalkan mereka dan tidak berdakwah. Tetap Rasulullah berdakwah, tapi kalaupun dibalas dengan kebodohan-kebodohan, beliau tidak membalas dengan cara yang sama. Kalau ada anjing menggonggong, jangan kita balas menggonggong, enggak layak itu. Tapi kita bersikap seperti manusia yang seharusnya. Kalau perlu dibaling batu, ya baling batu. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Tayyib. Wa qauluhu azza wa jal, dan juga firman Allah azza wa jal, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Itu fa'billati hiya ahsan, tolaklah keburukan tadi dengan jalan yang paling bagus. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka tiba-tiba saja, idanya fujaiyah, orang yang semula ada permusuhan antara dirimu dengan dirinya, dia berubah menjadi seakan-akan dia adalah teman dekat yang setia, wali, teman dekat hamim, yaitu yang setia. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, dan tidak ada yang meraih keutamaan ini, yaitu karakter yang bagus ini, kecuali orang-orang yang sabar. Sabar melatih diri sampai menjadi halim, yang sangat sabar, tidak tergesa-gesa dalam menimpakan sebuah hukuman. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, dan tidak ada yang mendapatkan ini kecuali orang yang mendapatkan keutamaan yang besar, hadzun azim minal ajri wal fadail, keutamaan yang besar dari dari pahala yang agung.
dan karakter-karakter yang mulia. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asy'aj Abdul Qais, dan juga sabda Rasulullah SAW kepada Asy'aj Abdul Qais, yaitu ini bukan nama orang tapi ini julukan. Dikatakan Asy'aj karena apa? Kepalanya pernah terluka. Ini Asy'aj. Dari apa? Dari keluarga Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais. Inna fika khoslatain, sesungguhnya pada dirimu ada dua karakter yuhibbuhumallah, yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal anah, yaitu apa? Kesabaran dan sikap perlahan-lahan, yaitu hati-hati, perlahan-lahan. Rawahu Muslim. Tayyib, boleh al-hilmu, boleh al-hilma. Kembali niat kita i'rabnya apa? Kalau badal berarti al-hilma. Tayyib, wa qauluhu alaihi salatu wassalam innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu halus, lembut, menyukai kelembutan dan kehalusan fil amri kullih, di dalam segala urusan. Tayyib. Ini ma'ruf dan syarahnya pun ma'ruf. Bukan berarti kalau memukul apa itu, misalkan memukul kalajengking pun pelan-pelan, ada soft mode, bukan itu maksudnya. Enggak sampai-sampai nanti kalajengkingnya lari duluan. Maksudnya adalah apa? Yaitu tidak tergesa-gesa, tapi melihat kapan waktu yang tepat untuk melakukan ini dan itu. Tayyib. Min hadisin tawil an Aisyah, dari hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah itu lembut, menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unuf. Allah memberikan, maf'ul bihnya terhapus, yaitu apa? Kepada seseorang ala rifq, disebabkan karena dia lembut. Alanya adalah apa? Adalah sababiyah. Disebabkan karena orang itu lembut, Allah memberikan suatu karunia kepada dia, ma la yu'ti 'alal unuf, dengan karunia yang tidak diberikan kepada orang lain dikarenakan kekasaran dia. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah, dan pemberian yang tidak diberikan kepada yang selain itu. Betul-betul ini adalah karunia yang besar. Masalah apa itu? Kelembutan. Orang yang lembut akan mendapatkan karunia yang banyak. Tapi apa? Dengan batasan syariat seperti yang disebutkan oleh beliau tadi. Makanya walaupun Allah lembut, tapi apa? Allah menimpakan petir kepada apa? Orang-orang Samud dan yang lain-lain. Jadi semuanya ada pada tempatnya. Tapi dalam muamalah sehari-hari itu yang dominan, yaitu kelembutan. Sebagaimana apa? Hukuman Allah itu sekali sekala, tapi apa? Kelembutan Allah itu setiap saat. Tayyib, akhrajahu Muslim. Walaqad atas sana'u ala hadhihi sifat, telah datang sanjungan kepada sifat-sifat ini fi asarin wa wasaya wa hikam, di dalam asar-asar, dalam wasiat-wasiat dan hikmah-hikmah. Jangan baca hukum tapi hikam, dia jamak. Nasran wa nazma, baik itu secara prosa yaitu tulisan biasa ataupun nazm yaitu bait-bait syair. Famin dalik, di antaranya adalah ma usira an Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu kisah yang usir, yaitu diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annahu qasama qatfan, yaitu beliau pernah membagi qatf. Qatf itu kalau dari qatifah maksudnya adalah yaitu sehelai kain. Qatf jadi berhelai-helai, boleh jadi apa? Kain selimut atau yang lain-lain, selendang dan seterusnya. Fa'ata syaikhan min ahli Dimashq qatifah falam tu'jibhu. Lalu beliau memberikan kepada seorang tua dari penduduk Damaskus sehelai kain. Ternyata apa? Kain ini tidak disukai oleh bapak tua tadi. Fahalafa an yadriba biha ra'sa Muawiyah. Maka bapak tua ini bersumpah akan memukulkan kain ini kepada kepala Muawiyah. Padahal Muawiyah ini siapa? Amirul Mukminin dan sahabat yang mulia. Fa'atahu khabaruh. Maka berita itu sampai kepada Muawiyah. Faqala lahu Muawiyah, maka Muawiyah berkata padanya, "Aufi binadrik, tunaikan nadarmu." Waliyurfiqi syaikhu bisyaikh, dan hendaknya orang tua itu berbuat lembut pada orang tua. Saya juga orang tua. Sila Anda pukul, tapi saya ini sudah tua, lembutlah pukulnya. Ini adalah karakter yang bagus. Disebutkan dalam catatan kaki di sini apa? Akhrajahul Bukhari fi sahihih. Wa ja'a fi ba'dil asar, dan datang di sebagian asar, anna Damdam radhiyallahu anhu kana idza kharaja min manzilih, kalau beliau itu keluar dari tempat tinggal beliau, beliau berdoa, Allahumma inni tasaddaqtu bi irdi ala ibadik. Ya Allah, saya bersedekah dengan kehormatan saya kepada para hambamu. Enggak apalah kalau mereka menggunjing atau mereka menggibai atau menjelek-jelekan, enggak apa, saya sudah maafkan mereka. Ini maksudnya. Baik. Tapi apa?
Bukan beliau berkata pada semua orang, enggak apa Anda berbuat ini, tapi berkatanya pada Allah. Kenapa? Kita dilarang untuk sengaja menghinakan diri kepada manusia. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, apa itu? La yambaghi lil mu'min an yadhilla nafsah. Tidak layak bagi seorang mukmin untuk menghinakan diri sendiri. Jadi enggak boleh kita datang ke pintu-pintu tetangga, kita ketuk pintu, oh ada apa? Oh saya mau mensedekahkan kehormatan saya, enggak boleh macam itu. Tapi ini adalah apa? Berdoanya kepada Allah untuk apa? Memaafkan orang-orang yang memang apa? Masih buruk sangka atau hasad atau dengki dan semacam itu. Tayyib. Ini adalah apa? Praktek dari sebagian salaf seperti itu. Walaupun Rasulullah tidak pernah sampai tingkat semacam itu. Tayyib. Wa qala ba'du syu'ara, sebagian penyair mengatakan, uhibbu makarimal akhlaqi juhdi wa akrahu an a'iba wa an u'aba. Saya menyukai akhlak yang mulia, juhdi, yaitu sesuai dengan kesungguhan saya. Betul-betul saya sangat sungguh-sungguh menyukai akhlak yang mulia. Dan saya membenci untuk dicela dan juga saya membenci untuk dicela. Namanya manusia, kita sebagaimana kita tidak suka dicela, kita juga jangan mencela. Ini makna asal dan ini adalah hukum asal. Wa asfahu an sibabin nasi hilman wa syarrun nasi man yahwis sababa as-sibaba. Dan saya memaafkan dari apa? Dari mencaci maki orang, hilman. Karena apa? Saya memilih kesabaran. Sementara orang yang paling buruk adalah orang yang yahwi, yaitu menyukai as-sibab, suka untuk mencaci maki. Memang ini orang yang buruk. Tayyib. Wa man habar rijala tahayyabuhu wa man haqqara rijala falan yuhaba. Orang yang segan pada orang lain pun akan segan pada dirinya. Barang siapa suka menghinakan orang lain, maka dia tidak akan dihormati. Lan yuhaba, tidak akan disegani. Bahkan apa? Dia pun dihinakan. Wa qala akhar fa ahsanal qaul. Orang lain berkata dan ucapannya bagus atau telah memperbagus ucapan. Sa'ulzimu nafsi safha an kulli mudnibin wa in kasurat minhu ilayyal jaraimu. Saya akan mengharuskan diri saya memaafkan setiap orang yang berdosa, maksudnya dosa pada diri saya. Walaupun jaraimu, yaitu jenayah dia itu telah banyak menimpa diri saya. Faman nasu illa wahidun min salasah syarifun wa masyrufun wa mithlun muqawim. Yaitu apa? Tidak ada manusia kecuali salah satu dari 3 orang. Yang pertama adalah syarif, orang yang mulia. Masyruf, orang yang hina. Wa mithlun muqawim, orang yang setara dengan itu. Jaraimu berarti muqawimu, belakangnya di dhammah seperti yang di depan, di atas. Fa ammal ladzi fawqi fa'rifu qadrahu wa utbi'u fihi al-haqqa wal haqqu lazimu. Adapun orang yang lebih tinggi derajatnya dari saya, maka saya tahu kadar dia. Tidak sama dia dengan saya muliakan dia. Dan saya akan mengikuti pada diri orang ini al-haq. Al-haq menyuruh apa, saya ikuti. Wal haqqu lazimu, dan kebenaran memang harus untuk diikuti. Wa mal ladzi duni fa ahlumu daiban wa asunu bihi irdi wa in la malaimu. Adapun orang yang lebih rendah derajatnya dari saya, maka saya akan senantiasa sabar pada dia dan saya akan melindungi kehormatan saya walaupun orang yang mencela itu mencela saya. Karena kadang orang ketika kita sabar bahkan dia yang mencela kita. Ngapain kamu sabar sama dia? Tayyib. Hukum asalnya adalah sabar kepada orang-orang yang jahil. Tayyib, ini hukum asal. Wa ammal ladzi mithli fa in zalla aw hafa tafaddaltu innal fadla bil fakhri hakimu. Adapun orang yang semisal dengan saya, kalau dia zalla, yaitu dia tergelincir kakinya, enggak ada orang yang maksum dari saudara-saudara kita. Aw hafa, atau dia membuat kesalahan yang agak besar, tafaddaltu, saya akan memberikan keutamaan pada dia, tetap saya maafkan dia. Innal fadla bil fakhri hakimu. Karena keutamaan itu akan menguasai kemuliaan, fakhr, yaitu kebanggaan. Ini hukum asal. Untuk apa? Masalah-masalah pribadi, maka apa? Kita berakhlak yang mulia dengan memaafkan dan semacam itu. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Rasulullah SAW yantaqimu li nafsihi walakin yahlumu wa yasfah. Rasulullah tidak pernah membalas untuk diri sendiri. Tapi apa? Beliau itu memaafkan dan bersabar. Wa in kana fi hurmatin min hurumatillah kana yaghdabu li hurumatillah. Tetapi kalau yang dilanggar adalah kehormatan Allah, maka beliau marah karena dilanggarnya kehormatan Allah. Jadi ini tidak bertentangan dengan apa? Perintah untuk marah kepada ahlul bidah atau marah kepada bahkan pencuri, perompak. Enggak boleh kita
memaafkan pencuri atau perompak, enggak usah kita kalau 999 kita maafkan aja dia, enggak apa dia merompak, itu enggak boleh macam itu. Malah rusak jadinya nanti. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wantilaqan mimma dalat alaihi hadhihi nususu wal atharu wal wasaya wal hikam, beranjak atau berangkat dari apa yang ditunjukkan oleh nas-nas ini, oleh asar-asar tersebut dan wasiah-wasiah itu dan hikmah-hikmah tadi itu, i'tabaras salafiyuna tilka sifatil fadilah. Para salafiyun mereka i'tabar, yaitu memandang, menilai sifat-sifat yang utama tadi. Ar-rifqa wal hilma wal anah, yaitu kelembutan, kesabaran dan sikap pelan-pelan. Min muqawwimati manhaji da'watihim. Harusnya apa? Da'watihim. Di sini tertulis da'watuhum. Yang betul apa? Majrur karena mudhaf ilaih. Termasuk apa? Termasuk cara menilai manhaj dakwah mereka. Maka kalau dakwah selalu kasar, keras, ini jelas bukan dakwah Nabi. Nabi enggak macam itu. Nabi meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Tayyib. Apalagi sampai apa? Menumpahkan darah seperti orang-orang Syiah Rafidhah dan Khawarij. Ini bukan dakwah Nabi namanya. Tayyib. Ilallah, di dalam menilai dakwah ke jalan Allah. Fattasofu biha, maka salafiyun pun mengambil sifat-sifat itu tadi. Bukan hanya akidah yang diambil, tapi juga akhlak. Wa tafa'alu ma'aha, dan mereka itu bergerak bersama akhlak tadi. Jangan akhlak maju ke depan, kita mundur di belakang. Jangan apa? Kita sudah maju jauh ke depan, akhlaknya tertinggal di buku. Wah, ini enggak betul. Harus apa? Bersama-sama kemanapun. Dia disertai dengan ilmu, dia juga apa? Selalu disertai dengan akhlak. Fa kataballahu li da'watihimun najah. Maka Allah menetapkan kesuksesan dan kejayaan untuk dakwah salafiyun ala aidihim, di tangan-tangan mereka, fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. Kejayaan bukan berarti harus apa? Mendapatkan pengakuan pemerintah atau masyarakat, tapi kejayaan itu di sisi Allah. Bahkan apa? Ada nabi yang sendirian menghadap Allah Ta'ala, bukan berarti dia gagal, walaupun apa? Seluruh pemerintah dan rakyatnya dan umatnya itu tidak mau taat. Tapi apa? Di sisi Allah dia berjaya karena telah menjalankan syariat. Nah, umatnya yang akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak taat kepada nabiku ini? Jadi kejayaan itu dilihat dari sudut pandang Allah Ta'ala, dan itulah yang betul. Bukan dari sudut pandang orang-orang yang ikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu, dakwah yang berjaya adalah apa? Yang banyak lawak, banyak mendatangkan lucu-lucu itu. Mendatangkan banyak orang gelak sampai 24 jam, itu yang berjaya. Tapi apa? Bahkan itu adalah kerugian yang besar. Tayyib, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, wallahu dzul fadlil azim. Itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang besar. Kemudian yang kesembilan, al-fahmus sahih, yaitu pemahaman yang benar. Wa tatbiqus syar'i, dan penerapan yang disyariatkan. Li hukmil wala'i wal bara', untuk hukum kesetiaan dan al-bara', yaitu berlepas diri. Li ahli sunnati wa jamaah, untuk ahlu sunnah wa jamaah. Haqqan, yang sebenarnya, bukan apa? Ahlu sunnah wa jamaah yang palsu, tapi yang sebenarnya. Inna li ahli sunnati wa jamaah manhajahumul haq. Sesungguhnya ahlu sunnah wa jamaah memiliki manhaj mereka yang benar. Fi hadal bab, dalam bab ini. It huwa indahum minad da'aim. Karena masalah al-wala' wal bara' menurut ahlu sunnah wa jamaah adalah termasuk penopang-penopang. Allati yakumu alaiha bina'ul iman. Yang mana terbangun di atasnya, yakum berdiri di atasnya bangunan iman. Kenapa? Karena wala' wal bara' ini dalilnya paling kuat, yaitu apa? La ilaha illallah, setia pada Allah dan berlepas diri dari segala peribadatan kepada yang lain. Berlepas diri dari apa? Segala berhala-berhala. Bahkan apa? Dibangun di atas ini wala' bara'nya Nabi Ibrahim. Innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Inni bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apapun yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Dan juga apa? Allah Ta'ala menyebutkan tentang Ibrahim dan juga orang yang bersama beliau, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min ba'di mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apapun yang kalian sembah selain Allah. Jadi bukan hanya barok pada patung, tapi juga para penyembah patung. Bukan hanya berlepas diri dari penyembah berhala
tapi juga apa? Orang-orangnya itu. Dan telah jelas permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Jadi bukan hanya benci patung, tapi apa? Masih cinta kepada para penyembahnya. Tapi orang-orangnya juga kita benci, karena mereka adalah musuh Allah. Kita benci bukan berarti prakteknya adalah apa? Nanti jumpa di jalan, bontotnya kita tendang, bukan itu. Tapi apa? Betul-betul memang kita benci dengan hati kita, dan tidak mau kita mengucapkan salam kepada mereka, dan seterusnya. Kalau mereka salam, kita bilang wa'alaikum. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan di sini intilaqan min makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berangkat dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Pegangan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Ura, jamak dari urwah. Urwah ini bukan hanya ikatan, tapi apa? Dia adalah pegangan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Asir di dalam An-Nihayah fi Ghoribil Asar wal Hadis. Yaitu apa? Pegangan timba. Timba ma'ruf ya, yang dipakai untuk mengambil air di sumur itu. Nah, pegangan besinya itu namanya urwah. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Taib, dan dia hadisnya adalah apa? Hasan li ghairih, boleh disahihkan juga. Wa fi lafdin akhar, awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal muadatu fillah. Pegangan iman yang paling kuat adalah yaitu kesetiaan karena Allah dan permusuhan juga karena Allah, bukan karena masalah pribadi. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, yaitu apa? Diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir, dan dinukilkan ini adalah dalam Musnad Abu Daud atau Yalisi, Mustadrak Hakim dan lain-lain, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Kita lanjutkan, waja'a fi makna hadaini nasain, datang di dalam makna dua nas ini, qaulu habril ummah, ucapan dari ulamanya umat ini, wa turjumanil Quran, penerjemah Al-Quran, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, man ahabba fillahi wa abghadha fillah, barang siapa cinta karena Allah dan membenci karena Allah, wa wala fillah, setia kepada dan setia karena Allah, fa inna ma tunalu wilayatullah bidzalik, sesungguhnya kewalian dari Allah itu hanyalah didapatkan dengan itu, diraih dengan itu. Walan yajida abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan merasakan cita rasa keimanan, wa in kasurat sholatuhu wa shaumuh, walaupun banyak puasa dan salat dia, hatta yakuna kadzalik, sampai dia seperti itu. Wa qad sarat ammatu mu'akhatun nas, amatu mu'akhatin nasi ala amrid dunya, sementara banyak sekali persaudaraan manusia itu menjadi apa? Dibangun di atas urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahlih, yang seperti itu tidak bermanfaat bagi pelakunya. Disebutkan dalam catatan kaki, ini dalam Jami'ul Ulum wal Hikam punya Ibnu Rajab dan seterusnya. Kesimpulannya hadisnya dhaif. Yang betul asar ini dhaif, sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qala Ibnu Taimiyah wa huwa imamun min a'immatis salaf. Ibnu Taimiyah berkata, alal mu'mini an yu'adiya fillah wa yuwaliya fillah. Wajib bagi seorang mukmin untuk membenci karena memusuhi karena Allah, dan juga apa? Setia karena Allah. Berarti yang menentang ini adalah apa? Hizbiyun. Hizbiyun sama saja punya partai ataupun tidak partai, dia benci dan cintanya karena apa? Karena masalah pribadi, karena masalah kelompok, karena dia adalah dari guru saya atau dia adalah teman saya. Makanya apa? Ini dikatakan hizbi. Karena cinta bencinya bukan karena Allah, tapi karena kelompok yang dia sukai. Sama saja baik atau buruk. Dia membela ataupun tidak membela karena masalah apa? Ini teman saya, atau ini adalah keluarga saya, atau ini adalah ustadz saya, atau ini adalah dari bangsa saya. Ini adalah hizbi. Sama saja dia punya partai khusus atau tidak. Yang betul adalah masalah apa? Cinta benci karena Allah. Benar buruk itu dihitung karena dalil dari Allah. Walaupun dia adalah teman kita, kalau ternyata dia salah, kita katakan oh ini keliru. Walaupun dia adalah musuh kita, kalau dalil yang dia datangkan adalah betul, kita katakan oh engkau betul, teman saya kali ini yang saya salah. Nah, itu baru apa? Salafi yang sebenar. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa in kana hunaka mu'min, kalau di sana ada seorang mukmin, fa alaihi an yuwaliyah, maka wajib bagi orang
Untuk apa? Setia pada si mukmin ini. Wa in dzalamah, walaupun mukmin ini mendolimi dirinya, masalah pribadi. Tapi apa? Selama dia masih mukmin, masih ada hak untuk apa? Dicintai. Masalah benci karena apa? Faktor keduniaan. Yaitu apa? Mungkin dia adalah apa? Penipu di pasar. Tapi apa? Kalau dia dijahati oleh orang kafir karena masalah agama, maka dia berhak untuk ditolong. Masalah penipuannya, dia dapat hukuman, dikasih saman oleh polis dan sebagainya. Jadi masalah pribadi diurus secara pribadi. Masalah agama tetap apa? Dinambersatukan. Fa inna dzulma la yaqta'ul muwalatal imaniyah. Karena kedzaliman itu tidak memutuskan kesetiaan yang bersifat keimanan. Wa ala dzalika daraja salafus saleh, dan di atas itulah para salafus saleh berjalan. Daraja artinya salaka, berjalan. Wastaqama alaihi atba'uhum, dan para pengikut mereka istiqomah di atas jalan tadi. Bihaitsu yuwaluna ahlal imani wal istiqamah, yang mana mereka setia kepada orang-orang yang mukmin dan istiqamah. Adapun kalau enggak istiqamah, kalau dia ahlul bidah walaupun dia punya iman, maka apa? Dibarok. Sebagaimana apa? Ka'ab bin Malik. Siapa kita dibanding Ka'ab bin Malik? Yang mana beliau adalah imannya iman para sahabat. Tapi karena apa? Keliru di dalam masalah apa itu, tidak datang di dalam perang Tabuk tanpa udzur, maka apa? Rasulullah membarok beliau. Tayyib. Menunjukkan apa? Walaupun dia masih mukmin, tapi karena ada faktor yang lain menyebabkan apa? Boleh jadi masalah keagamaan itu menyebabkan dia dibarok. Wala an ala hasabi marotibihim fil iman, yaitu kesetiaan sesuai dengan kadar tingkatan mereka dalam keimanan. Karena dia mukmin, tetapi apa? Mukminnya menjadi berkurang karena kemaksiatan atau kebid'ahan dan semacam itu. Tayyib. Bikulli ma yajibul imanu bih, keimanan dia kepada setiap perkara yang wajib diimani. Mungkin dia mukmin dari sisi apa? Tauhid, tapi dia apa itu? Tidak mukmin di dalam masalah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Maka jelas seperti ini dia dibarok walaupun dia masih muslim misalkan. Atau apa? Dia mukmin dalam masalah al-asma wa sifat, dalam masalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, tetapi apa? Di dalam masalah urusan dengan pemerintah ternyata apa? Dia khawarij, maka dia harus dibarok walaupun dia masih mukmin. Atau dalam masalah-masalah yang lain terkait dengan apa itu? Prinsip dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin dalam banyak prinsip dia Sunni Salafi dalam masalah prinsipnya, tapi apa? Untuk faktor tertentu ternyata apa? Dia menolong orang-orang yang dia itu adalah mubtadi, membela hizbiyun, maka jelas dia harus dibarok karena berarti dia digabungkan dengan mereka. Tayyib. Jadi dengan ini kita paham bagaimana meletakkan segala sesuatu itu. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini wal istiqamati alal haq, dan dia masih setia di atas kebenaran. Kalau pun tidak setia, maka berarti apa itu? Maka dia disikapi. Raja'a sawabillah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena dendam pribadi kita membenci seseorang, bukan pula jasa pribadi sehingga kita mencintai seseorang, tapi mencari pahala dari Allah. Wa khasyatan min iqabih, takut dari hukuman Allah. Wa yaqumuna bilawazimi hadzal wala', dan mereka menjalankan konsekuensi dari kesetiaan tadi. Minal mahabbati syar'iyah, dari apa? Kecintaan yang bersifat syar'iyah. Walaupun keluarga sendiri kalau dia ternyata bomo, maka harus dibenci. Walaupun keluarga sendiri kalau dia adalah khawarij, maka harus dibenci. Walaupun keluarga sendiri kalau ternyata dia adalah apa? Menjadi hizbi, maka harus dibenci. Itu keluarga, apalagi sekedar apa? Sekedar murid atau ustadz atau anak atau sekedar apa? Teman sedaerah dan seterusnya. Allah lebih kita cintai daripada orang-orang yang menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wa nusrati alal haq, yaitu berupa apa? Menolong dia di atas kebenaran. Li ahlil istiqamah, siapa yang ditolong tadi? Ahlul istiqamah, bukan semata-mata dia kelompok saya tolong, tapi karena dia istiqamah. Sama saja walaupun dia dari Afrika atau walaupun dia dari Uni Soviet, kalau dia adalah ahli istiqamah, kita wajib menolong dia semampu kita. Wal iman, dia adalah ahli iman. Wa bijani bidzalik, dan dari sudut pandang yang lain, sisi yang lain, jani bidzalik, sisi yang lain apa? Hum yu'adunal kafarah. Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyun, kata Syekhul Islam, mereka itu memusuhi orang-orang kafir. Wal mulhidin, memusuhi orang-orang yang melakukan pemesongan dan penyimpangan. Wal musyrikin, memusuhi kaum musyrikin. Wal munafiqin, memusuhi para munafikun. Wa ashabal ahwa, dan para pengikut hawa nafsu.
Walaupun masih muslim, walaupun masih mukmin, tapi dia mengikuti hawa nafsu. Wal bid'ah, dan para pengekor kebid'ahan-kebid'ahan. Wa dzalika bihasabi dharari satiri minhum alal islami wal muslimin. Dan itu sesuai dengan kadar bahaya yang muncul dari mereka terhadap Islam dan muslimin. Karena tidak sama antara apa? Kita memusuhi orang Khawarij dengan apa? Kita memusuhi orang Murji'ah. Tentunya tidak sama. Kita memusuhi orang Rafidhah tidak sama dengan apa? Kita memusuhi orang-orang misalkan apa itu? Zaidiyah dan seterusnya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kita habiskan muka surat ini insyaallah atau cari titik yang sesuai nanti. Wa idza kana al-amru kama alimt, dan apabila urusannya seperti yang telah engkau ketahui ini, fakun ya akhil muslim muhibban lillah, maka jadilah engkau wahai saudaraku yang muslim itu orang yang cinta karena Allah, wa fihi, dan juga apa di jalan Allah, walikafati maradih, dan untuk mencari seluruh keridhaan Allah, bukan keridhaan makhluk tapi ridha Allah yang dicari. Sama saja makhluk suka atau tidak suka. Wa mubghidan fih, membenci sesuatu juga di jalan Allah. Kullama yubghiduh, membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Wa yaskhatuh, yang Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murkai. Wa yu'dhih, dan segala sesuatu yang menyakiti Allah. Menyakiti tapi Allah tidak tersakiti tentunya. Tayyib, sebagaimana istilah apa? Engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Bukan berarti Allah tersakiti, tapi apa? Perbuatan ini adalah apa? Suatu kezaliman. Fa innaka in fa'alta dzalik, karena kalau engkau melakukan itu, yaitu apa? Cinta dan benci karena Allah, bukan lagi faktor pribadi atau persaudaraan dan semacam itu, nilta wilayatah, engkau akan meraih kewalian dari Allah. Maka jangan heran para ulama salaf menjadi apa? Wali Allah yang sangat kokoh, ditolong. Walaupun apa? Terkadang melalui keajaiban yang aneh, terkadang melalui apa? Melalui jalan-jalan ilmiah. Orang terdapat hidayah dari ayat itu, dia dapat hidayah lewat ayat itu. Banyak orang-orang yang tidak tahu dalil suatu masalah, ternyata para ulama salaf tahu, oh dalilnya, masalahnya adalah dalam ayat ini. Baru orang sadar, oh ya betul juga ya. Padahal apa? Orang sudah hafal Quran, ternyata orang tidak tahu dalilnya ada di situ. Tapi ulama salaf dapat hidayah. Ini adalah bagian dari apa? Kewalian Allah Ta'ala. Tayyib. Kemudian apa? Beliau menyebutkan di sini, wa warista jannatah, dan engkau akan mewarisi surga dari Allah Ta'ala. Wa sa'utta birahmatihi waridah, dan engkau akan bergembira. Sa'ud yaitu engkau akan berbahagia dengan rahmat Allah dan keridhaannya fi dari karamatih, di negeri kemuliaannya. Wa akhiran, dan terakhir dalam bab ini, dalam pembahasan ini, wa ba'da an arafta manhaja salafika sholih, setelah engkau mengetahui jalan salafmu yang soleh, fi hadzal babil muhim, di dalam bab yang penting ini, wa tabayyana laka annahul haq, dan jelas bagimu bahwasanya itulah yang benar, fala ikhaluka, ikhal akhirnya adalah azun, aku tidak akan menyangka dirimu, tatawaqqafu au tataraddadu fil hukmi bil khata'is shadir, saya tidak sangka engkau akan masih tawakuf, masih ragu-ragu di dalam menghukumi tentang kesalahan yang muncul min Jasimil Muhalhil, dari seseorang yang namanya adalah Jasim al-Muhalhil, ini di wilayah beliau tentunya, an-natiqi bilisanil ikhwanil muslimin, orang yang berbicara dengan lisan ikhwanul muslimin, hina maqal, ketika dia berkata, bal da'watul ikhwan tarfudu ayyakuna fi sufufiha ayyu syakhsin yarfudu taqayyud bi khutatihim. Bahkan dakwah ikhwanul muslimin menolak untuk keberadaan di barisan mereka itu siapapun orang yang menolak untuk taqayyud, yaitu setia. Dengan apa? Dengan khutatihim, yaitu dengan prinsip-prinsip mereka, wa nizamihim, dan peraturan mereka. Berarti apa? Ahlus sunnah wal jamaah tidak akan mereka terima, tapi apa? Tetapi munafikun mereka terima. Bahkan apa? Nasara mereka terima, dan itu ma'ruf. Memang seperti itu. Yang penting apa? Setia dengan jalan ikhwanul muslimin. Kenapa? Boleh bersekutu dengan siapapun. Bahkan ketika presiden Mesir yang ikhwani itu, siapa itu namanya? Siapa? Sisi. Si Musi. Yang sekarang siapa? Sisi. Tayyib. Bahkan apa? Ketika dia dijatuhkan oleh militer, maka tokoh besar ikhwanul muslimin yaitu siapa? Yusuf Qaradawi mengatakan, kami siap untuk kerjasama walaupun dengan iblis untuk menaikkan dia kembali. Gimana kerjasama dengan iblis? Yang penting apa? Iblis ikut dengan apa? Sesuai dengan jalur kami. Tayyib, ini menunjukkan apa? Betul-betul dia tidak punya walak barok karena Allah, tapi semata-mata masalah kursi kepresidenan.
Kerjasama dengan apa? Musuh Nabi Adam yang menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga. Yang menyebabkan manusia jatuh kepada neraka sebanyak-banyaknya adalah iblis. Ternyata apa? Ikhwanul muslimin siap kerjasama dengan makhluk yang semacam itu. Nauzubillah. Thayyib. Walau kana aura'ad du'a, walaupun orang ini adalah dai yang paling berhati-hati, kalau dia tidak ikut prinsip ikhwanul muslimin kami enggak terima dia. Ini menunjukkan apa? Betul-betul mereka adalah hizbiyun. Jadi baik dan buruknya, setia dan tidak setianya dilihat dari apa? Prinsip partai. Bukan apa? Dilihat dari dalil. Mereka enggak mengatakan taqayyud bil adillah, tapi taqayyud bi khutatihim. Orang yang setia dengan garis-garis besar ikhwanul muslimin yang dibuat oleh secara suluknya adalah Hasan al-Banna dan secara militernya adalah Sayyid Qutb. Nah, orang ini berarti apa? Kami terima dia. Sama saja dia adalah orang yang paling ikut dalil atau paling tidak ikut dalil, kami terima. Ini na'udzubillah. Jadi sudut pandangnya adalah itu. Masalah apa? Setia dan bencinya karena apa? Karena partai, bukan karena Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan apa? Memang ikhwanul muslimin bukan dari kalangan ahlus sunnah, bukan da'i ilallah, tapi da'i ila apa? Ilal fasad. Tayyib, fahman lil islami wa aqidatih. Walaupun apa? Dia paling warok, da'i yang paling warok dalam memahami Islam dan akidahnya. Wa aksaruhum qira'atan lil kutub, dan paling banyak membaca kitab. Jadi apa? Paling banyak ilmu kami enggak akan terima kalau dia sendiri apa? Tidak setia dengan garis-garis besar kami. Wa min asyadil muslimina hamasah, walaupun dia orang yang paling semangat untuk membela kaum muslimin, maka jangan heran Syekhul Islam pun ditolak oleh orang-orang macam itu seandainya beliau masih hidup. Wa akhsya'ahum min akhsya'ihim, dan yang paling khusyuk fi shalah, dalam salatnya paling khusyuk. Jadi walaupun dia paling takwa pada Allah, paling ikut dalil, kalau tidak ikut jalur ikhwanul muslimin maka ditolak. Tapi kalau dia paling jahat, bahkan dia iblis atau setan, asalkan dia ikut jalurnya ikhwanul muslimin maka diterima. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya benarnya ucapan Syekh Ahmad An-Najmi dalam kitab beliau Al-Mauridul Adab Wadzulal, yaitu bahwasanya ikhwanul muslimin dan seluruh hizbiyun akidah mereka tidak dibangun di atas dalil Al-Qur'an was sunnah, tapi apa? Dibangun di atas prinsip yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin mereka. Mereka tidak ikut dalil dari wahyu, tapi ikut hawa nafsu pemimpin mereka. Tayyib, dan ini kata Syekh Ahmad An-Najmi ini betul-betul merusak dari tauhid mereka. Karena tauhid mengharuskan untuk apa? Setia pada Allah dan Rasul, setia pada wahyu, bukan setia kepada apa? Ajaran orang yang tidak maksum. Tayyib. Ungdur kitabahu apa ini? Lidu'ati faqat. Tayyib. Ini yang penting adalah apa? Pendapat tadi adalah keliru. Kelanjutannya insyaallah setelah zuhur jam berapa nanti terserah, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.